salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lagi dengan saya Nasional Binadi yang kesempatan pada sore hari ini. Alhamdulillah atas ridha Allah saya bisa bersilaturahim dengan tuan-tuan yang mulia. Itu adalah Gus Abbas Buntet, pengasuh pondok pesantren An-Nadwah yang ada di Buntet pesantren Cirebon, yang memakai kacamata. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi dunia entertainment ya. Yang bikin saya gak kuat untuk ketawa ini ya. Jadi Tentu Anda ketawa. Jadi sampean tuh ketawa ngelihat saya ketika saya berkata-kata ya. Iya. Betul. Ya. Iya. Tentu Said Muda Polri Al-Gusaisi dari Aceh. Sugeng sonten sedaya mawon. Jadi Bisa bahasa Jawa ya tentu. Raiso aku. Raiso. Oke. Ya, alhamdulillah. Minta ngapunten tidak menghari kehormatan saya. Semoga ini menjadi keberkahan bagi saya bisa ngobrol bareng dengan panjenengan sebagai zuriyah dari aulia-aulia yang berjuang di Nusantara. Amin. Dengan obrolan pada sore hari ini tentunya panjenengan selaku zuriyah dari aulia Tisangsun Nusantara melihat fenomena yang bergejolak di Nusantara ini yang sedang memanas mungkin ya. Yang sedang memanas. Tentunya panjenengan punya strategi khusus untuk mengamankan, untuk mengkondisikan stabilitas Nusantara ini dari oknum-oknum orang-orang yang mungkin akan merongrong keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk yang pertama monggo Gus Abbas. Apa aja? Gus Abbas seperti saya. Kalau nggak mau ya pingsut lah. Awal monggo. Jadi ending pertanyaan apa tadi? Singkat aja pertanyaan. Singkat aja pertanyaan. Untuk mengawal keutuhan NKRI dari rongrongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita tahu bahwa negeri ini dibangun atas perjuangan leluhur kita. Mereka menumpahkan darah mereka untuk kebahagiaan anak cucunya. Artinya negeri ini adalah negeri warisan daripada leluhur kita yang harus kita jaga persatuannya. Betul tidak? Nah, bagaimana kita menjaga persatuan dan seperti tadi menghindari atau memperkuat daripada rongrongan siapapun kan gitu. Pertama akan muncul di negeri kita ini dari rongrongan penjajahan, yaitu perpecahan antar bangsa yang ada dalam satu bangsa ini. Apa diantaranya? Pertama, munculnya ideologi membenci, tidak suka dengan pemerintah. Itu pertama muncul. Nah, ketika seseorang sudah tidak senang dengan konsep pemerintahan yang sah, ya, pemerintahan yang sah, itu akan muncul ideologi untuk memberontak, untuk melawan negara. Ya, bulghah kalau nggak salah. Apa namanya? Bughat. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bughat ini adalah salah satu bentuk ajaran-ajaran yang membangkitkan semangat orang untuk melawan suatu kekhalifahan, ya. Iya. Nah, bagaimana cara kita mengatasi ini? Ya, pertama kita harus tahu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal hukama. Akan datang satu masa dari umat saya, kata Nabi, itu satu kelompok orang, segolongan banyak, nafar itu banyak gitu. Bukan satu dua, tapi sekelompok besar manusia di akhir zaman nanti yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Atau mungkin ada dari matan lain yang saya nggak hafal,
seandainya pun salah dalam ibarat hadis, ya itu karena kealfaan saya di dalam menghafalnya, karena saya bukan orang hafal hadis ya. Jadi apa yang saya pahami dari hal tersebut, dan saya itu menukilnya dalam kitab Nasaihul Ibad ya. Artinya apa? Satu masa nanti akan datang satu masa daripada umat saya, kata Nabi, mereka lari daripada ulama ahli fikih, mereka lari dari ulama ahli tauhid, nggak doyan ngaji fikih, nggak doyan ngaji tauhid. Kalau orang di masa itu, kata Nabi, sudah nggak doyan ngaji fikih, nggak doyan lagi ngaji tauhid, fayabtalihumullahu ta'ala bitalati baliyat, maka akan Allah turunkan 3 bala. Bala yang pertama, yusallitullah sultanan zaliman, mesti akan jadi pemimpin itu pemimpin yang zalim, raja-raja zalim. Kenapa raja itu zalim? Karena kita zalim. Jelas tidak kira-kira? Jelas. Iya. Bagaimana maksudnya kita zalim? Kita nggak tahu ngaji fikih, ujung-ujungnya mahamin agama sendiri dengan akal sendiri, tidak lagi punya rasa mahabbah kepada alim ulama, sehingga ulama itu kita anggap setara dengan kita. Gara-gara apa? Gara-gara nggak ngaji fikih. Jelas tidak kira-kira? Padahal ulama itu ada manazil. Tentu kita bertanya, kenapa dalam beberapa kejadian kayak kemarin lah, saya contohkan waktu kejadian di Banten, Kesultanan Banten, ada seorang Kiai Abuya yang saya rasa ilmunya bagus, tinggi ilmunya, subhanallah. Saya bahagia takzim sama beliau, sebetulnya. Diakui. Saya akui. Iya, tapi karena ada di dalam hatinya kesombongan yang ingin meruntuhkan orang lain, ingin mencari keliru-kelirunya seorang lain, yang orang itu juga adalah orang yang dikarunia ilmu oleh Allah. Paham tak? Ya. Anak kecil macam saya nih, yang nggak ada ilmu apapun, hanya bermodalan ilmu pas-pasan, mampu menembus ya kesalahan orang yang berilmu tinggi. Kenapa? Allah murka. Seandainya hatinya dia tidak zalim, tidak sombong, tidak akan terjadi kesalahan di dalam penelitian. Betul-betul. Maka tuan-tuan, bolehlah engkau berilmu tinggi, karena ilmu tinggimu itu atas kepercayaannya Allah. Betul-betul. Iya. Tetapi ingat, karena Allah yang memberikan ilmu, kalau engkau sombong dalam satu keadaan, ilmu itu mendadak dicabut oleh Allah. Anak yang nggak punya ilmu, orang yang ilmunya rendah, mampu menembus kesalahanmu. Ingat itu. Jelas tidak? Inilah proses. Kenapa negeri kita ini sudah ada terkesan seakan-akan ada apa tadi? Orang yang merongrong ya. Merongrong. Kenapa? Karena kita sudah tidak tahu lagi jati diri kita sebagai bangsa dan orang yang mempunyai martabat dalam bangsa ini. Kita merasa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang rendah. Itu akibatnya kita dirongrong oleh orang lain. Jelas tidak? Jelas. Oh, nggak boleh tuan. Bangsa Indonesia ini bangsa yang mulia. Sebelum Rasulullah dilahirkan, Indonesia ini mempunyai martabat, ya, mempunyai martabat dengan kesultanan-kesultanan mereka masing-masing. Walaupun berbeda ajaran mungkin di masa itu karena Nabi belum ada. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena memang Allah sudah menjadikan di Al-Ajali dalam catatan Allah, Indonesia ini adalah negara yang bermartabat, negara yang berbudi, negara yang berakhlak bangsanya, sopan santun akhlak moral bangsanya. Kita diajarkan dari dulu. Contoh, ya kasih contoh nih. Kalau ada orang lain nginjek, yang minta maaf duluan yang keinjek apa yang injek? Tentunya yang injek. Tentunya yang nginjek, tapi bangsa kita yang kena injek dulu minta maaf. Maaf Pak, kaki saya keinjek. Itu cerminan bahwa bangsa kita dididik moral dan bermartabat. Betul? Ya. Yang kedua, bangsa kita sungkem dengan ulama itu dahsyat zaman dulu. Ya,
siapapun orang yang hidungnya mancung, ya, hidungnya mancung, pakai surban, itu kita muliai mereka, walaupun mereka bukan mengaku sebagai sadah, sebagai habib. Betul-betul. Asal yang dibawa oleh mereka ajaran, ketakwaan, mulia di bangsa Indonesia ini. Inilah bangsa yang mulia sebetulnya. Budaya yang saling menghargai, ya, tidak saling menyakiti. Tak kasih contoh. Zaman dulu, ketika ada orang susah datang ke rumah kita, ya, minta utang beras, minta seliter, sekarung dikasih. Ini contoh. Kenapa? Karena orang kita dulu saling menolong. Datang orang perantau di negeri kita zaman dulu, dilihat melanglang buana jualan sendal, kayak orang jualan sendal zaman dulu kan banyak orang Garut, ya kan, keliling. Datang ke Aceh zaman dulu, nenteng itu, nggak tahu tempat tidur dia di Menasah. Paginya dihidangkan makanan oleh orang kami, potong ayam untuk tamu datang safar dari negeri orang. Itulah nilai kemuliaan bangsa kita semua. Ya. Tapi kejahatan berjalan, Tuhan. Ya. Berjalan waktu ini terkikis. Akibat apa? Akibat kita jauh dari agama. Maka Allah jadikan pemimpin yang zalim. Kenapa? Karena kita zalim. 100 orang zalim. Ya, yang taat, yang takwa 20 orang. Jadi calon pemilih yang dari 80. Betul. Ya kan? Begitu satu orang dari 80, berarti suara 79 tambah 20 yang saleh. Yang saleh siapa yang milih? Apa yang dipilih orang saleh? Orang zalim juga kan? Betul nggak? Karena calon dari 80 itu zalim. Tapi coba yang saleh itu 100 orang saleh karena ikut ngaji, maka akan jadi pemimpin yang adil. Begitu Tuhan. Nah, cara kedua, mengatasi daripada rongrongan siapapun orang dalam negeri bangsa ini, baik bangsa dari luar yang menginap di bangsa ini, di negeri ini, atau bangsa sendiri yang berjiwa-jiwa penjajah, ya. Cara mengatasinya adalah, marilah kita tanamkan, ya, pengajaran-pengajaran akhlak, pengajaran bahwa bangsa kita punya martabat supaya bangkit semangat bangsa. Inilah zamannya keturunan Wali Songo bangkit, Tuhan. Kenapa? Karena para Wali Songo, arwah-arwahnya sudah melihat keadaan bangsa ini. Ya, sudah melihat ini enggak benar ini, munajat kepada Allah. Maka di antara kita mulai bangkit semangat untuk bersatu.